Inilah video Peggy Setiawan usai dilakukan pemeriksaan tes psikologi hari kedua tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Ia dibawa penyidik di Treskrimum ke ruang tahanan titipan Polda Jabar. Hari kedua tes psikologi terhadap Peggy Setiawan sendiri berlangsung selama 8 jam. Peggy didampingi kuasa hukumnya, namun untuk ibunya tidak mendampingi di hari kedua karena jarak dan kondisi kesehatan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tommy RM pun membeberkan tahapan pihak penyidik melakukan tes psikologi terhadap kliennya itu. Di antaranya mengenai intelijensi daya ingat, kognitif untuk mengetahui mental Peggy Setiawan, afeksi untuk mengetahui perasaan dari Peggy Setiawan, serta motorik untuk mengetahui pengendalian organ tubuh dari Peggy Setiawan. Hari kedua tes psikologi terhadap Peggy sendiri juga menggunakan alat peraga. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui tumbuh kembang dan pola asuh Peggy Setiawan saat berusia 18 tahun. Tony RM juga menyebut pada hari Rabu 12 Juni Peggy Setiawan akan dilakukan tes kebohongan menggunakan alat poligraf. Kemarin 2 hari, Sabtu dan Minggu, kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan mendampingi Peggy Setiawan dilakukan pemeriksaan psikologis. Nah, pemeriksaan psikologis ini menurut psikolog ini untuk melihat Peggy Setiawan dalam 3 hal ya, yaitu untuk melihat satu intelijensi atau kognitif, yaitu kecerdasan atau fungsi otak. Kemudian yang kedua adalah untuk melihat afeksi. Afeksi ini adalah untuk menjabarkan tentang suatu perasaan untuk mendapatkan respon yang baik. Kemudian yang ketiga adalah motorik. Motorik ini adalah untuk memeriksa atau melihat pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh. Nah, menurut psikolog hasilnya itu akan disampaikan dalam waktu 14 hari kepada penyidik. Namun nanti setelah ada hasilnya kami pun akan proaktif menanyakan bagaimana hasilnya. Namun sebelum 14 hari sebelum ada hasil, kami meyakini kalau kebutuhan penyidik itu memeriksa psikologis Peggy Setiawan itu adalah untuk mengetahui kejiwaan, kemudian kepribadian, kemudian sifat ya. Kalau kami menduga misalnya Peggy Setiawan ini mempunyai karakter atau mempunyai sifat, temperamen tidak, pemarah tidak, kemudian bagaimana responnya kalau marah, yang pada intinya mempunyai tidak potensial tidak bahwa Peggy Setiawan ini melakukan tindak-tindak pidana. Nah, maka kami yakin bahwa karena Peggy Setiawan ini sejak awal ya, karena tidak melakukan, jawabannya konsisten ya. Nah, kemudian Peggy Setiawan ya, kami melihat dia jujur orangnya, dia kemudian ngomong itu apa adanya, tidak ada yang tutup-tutupi. Kemudian dia tegar, nah kemudian dia kontrol ya. Maka kami menilai ya bahwa Peggy Setiawan meskipun dilakukan pemeriksaan psikologis, maka kami yakin Peggy Setiawan bukanlah orang yang mempunyai karakter atau sifat-sifat yang mudah melakukan tindak pidana. Nah, kemudian setelah selesai kami mendapatkan informasi dari penyidik ya bahwa hari Rabu itu akan dilakukan tes poligraf. Tes poligraf ini adalah untuk mendeteksi kebohongan. Nah, silakan saja ya. Kalau penyidik mau melakukan tes poligraf silakan saja. Namun sampai hari ini kami belum mendapatkan undangan atau pemberitahuan resmi atau tertulis dari penyidik untuk dilakukan tes poligraf terhadap klien kami Peggy Setiawan. Nah, cuma kami menginginkan kalau serangkaian tes baik psikologis maupun poligraf, tes kebohongan ini telah selesai dilakukan, penyidik juga harus fair ya. Dalam arti kalau pemeriksaan psikologis dan poligraf ini dilakukan untuk menilai Peggy Setiawan ini berpotensi melakukan tindak pidana atau tidak, maka penyidik juga harus fair. Ketika hasilnya memang benar-benar tidak ada potensi untuk melakukan tindak pidana, maka ya harus mempertimbangkan juga kalau untuk melanjutkan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka. Demikian.